Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halianti Asri akan menjelaskan tentang sistem moneter internasional sebagai UAS mata kuliah Ekonomi Internasional, Prodi Manajemen. Sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktek, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Sejarah singkat sistem moneter internasional. Sistem standar emas tahun 1821 sampai 1914, cirinya negara yang menganut standar emas menetapkan nilai mata uangnya dalam nilai emas. Sejarah singkat standar emas. Pada 22 Desember tahun 1717, Sir Isaac Newton, pemilik Percetakan Uang Logam Inggris, menetapkan harga emas dengan 3 pounds 17 sen 10,5 per ounce. Standar emas apabila negara-negara sepakat untuk membeli atau menjual emas dengan sejumlah satuan mata uang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sistem penetapan kurs falas. Poin yang A, kurs tetap. Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan besarnya oleh pemerintah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika. Berdasarkan standar emas, artinya pemerintah menjamin mata uangnya dengan emas. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan Rp8.000 sama dengan 1 dolar Amerika. Kelebihan dari sistem kurs ini adalah nilai tukar mata uang akan stabil. Akan tetapi kelemahannya pemerintah harus menyediakan cadangan devisa emas yang cukup besar untuk menjaminnya. Lanjut yang B, yaitu kurs mengambang. Kurs mengambang adalah nilai kurs mata uang yang besarnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap mata uang asing. Jika permintaan dalam negeri terhadap mata uang asing dolar Amerika naik, maka nilai dolar Amerika akan naik terhadap mata uang dalam negeri rupiah. Akan tetapi jika permintaan atau yang membeli dolar Amerika turun, maka nilai dolar Amerika juga akan turun. Sedangkan apabila penawaran atau yang menjual mata uang asing dolar Amerika naik, maka akibatnya nilai dolar Amerika akan turun. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dalam sistem kurs mengambang, penentuan tinggi rendahnya kurs mata uang ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Selanjutnya yang C, kurs mengambang terkendali. Kurs mengambang terkendali merupakan kombinasi dari kurs tetap dan kurs mengambang. Dalam sistem kurs ini, pemerintah bila dipandang perlu ikut campur tangan menstabilkan kurs jika kurs mata uang asing dolar Amerika nilainya terlalu tinggi, sedangkan nilai rupiah terlalu rendah. Apabila nilai rupiah terlalu rendah terhadap dolar Amerika, maka pemerintah melalui Bank Indonesia akan menjual dolar Amerika di pasar uang untuk mengurangi laju depresi atau penurunan nilai rupiah agar nilai dolar Amerika menjadi turun. Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan produksi. Yang keempat, neraca pembayaran luar negeri. Yang kelima, pengawasan pemerintah. Dan yang keenam, perkiraan, rumor, dan isu spekulasi. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Tujuan neraca pembayaran memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional,
memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri, merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Standar tukar emas. Standar tukar emas menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang sentral dengan $35 per ons emas. Dengan harga mana Amerika Serikat sepakat untuk membeli emas dari atau menjualnya kepada bank-bank sentral lain. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.